Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita horor yang berjudul Sumpah Pocong Berujung Maut. Tahun 2008 adalah masa yang penuh kenangan di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau dan sawah yang membentang luas. Desa itu tampak damai, seperti tak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia luar. Kehidupan di sana berjalan lambat, dengan pagi yang selalu dimulai dengan suara kokok ayam, disambut suara sapi dan kambing di kandang. Penduduknya hidup dari bertani dan beternak. Rumah-rumah di desa itu terbuat dari kayu dengan atap genteng merah yang sudah tua, dikelilingi oleh pohon kelapa dan pohon pisang. Jalanan desa terbuat dari tanah yang saat musim hujan berubah licin dan berlumpur, sementara di musim kemarau berdebu tebal. Bagi Nafa, desa itu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan juga saksi bisu kehidupannya bersama ibunya, Mbok Lasmi. Hidup mereka memang tak pernah berlebihan, tapi penuh dengan cinta. Rumah mereka, meski kecil dan sederhana, selalu terasa hangat dengan senyuman ibunya. Setiap pagi, Nafa terbangun oleh suara ibunya yang sedang memasak di dapur. Aroma nasi liwet dan sambal terasi menguar memenuhi rumah. Suara riang ibunya yang menyapa tetangga selalu terdengar begitu tulus, membuat rumah mereka yang terpencil di ujung desa tetap terasa hidup. Nafa saat itu masih berusia 17 tahun dan duduk di bangku SMA. Dia adalah gadis yang pendiam. Ia tak banyak bicara, lebih banyak menghabiskan waktu belajar atau membantu ibunya di rumah. Di sekolah, Nafa dikenal cerdas, tapi ia jarang bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Ia selalu merasa berbeda, meski ia tak pernah bisa menjelaskan dengan pasti mengapa. Dalam hati, Nafa sering merasakan kekosongan yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Kekosongan yang hadir karena tidak pernah ada sosok ayah dalam hidupnya. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih bayi, membuat Nafa tumbuh hanya bersama ibunya. Rasa iri kadang-kadang muncul di hatinya saat melihat teman-teman sekelasnya yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka datang ke sekolah dengan tawa dan cerita tentang ayah mereka yang mengantar pulang atau sekedar membelikan sepeda baru. Sementara Nafa hanya memiliki Mbok Lasmi yang setiap pagi berangkat ke rumah majikannya, Pak Rahmat, untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ia bangga memiliki ibu yang bekerja keras, tapi di sisi lain, Nafa tak bisa menutupi rasa iri yang kerap hadir. Ada saat-saat di mana ia berharap bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki keluarga yang lengkap, seorang ayah yang melindunginya, memberikan nasihat, dan menemani di saat-saat penting hidupnya. Namun meski tanpa ayah, Nafa dan Mbok Lasmi tetap menjalani hidup dengan penuh kebersamaan. Ibu dan anak ini memiliki cara tersendiri untuk menciptakan kebahagiaan di tengah keterbatasan. Mbok Lasmi sering membawa Nafa ke pasar tradisional di pagi hari, sekedar untuk berbelanja sayuran segar atau berbincang dengan para pedagang. Mereka juga kerap duduk di teras rumah pada sore hari, mengobrol tentang hal-hal kecil sambil menikmati teh hangat yang diseduh oleh Mbok Lasmi. Di saat-saat seperti itu, Nafa merasa bahwa hidup mereka sempurna, walau sederhana. Namun di balik semua kebahagiaan kecil yang mereka nikmati, ada kekhawatiran yang selalu membayangi Mbok Lasmi. Pekerjaan di rumah Pak Rahmat tidak mudah. Pak Rahmat dan istrinya Bu Vivi adalah keluarga kaya di desa, tetapi dikenal angkuh dan keras kepada para pekerjanya. Mereka selalu menuntut kesempurnaan dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh Mbok Lasmi, dan seringkali ia pulang dengan wajah letih, bahkan kadang disertai keluhan-keluhan tentang sikap majikannya. Meski begitu,
Mbok Lasmi selalu berusaha menyembunyikan kesulitannya dari Nafa. Ia tidak ingin anaknya merasa terbebani atau sedih dengan keadaan mereka. Bagi Mbok Lasmi, Nafa adalah segalanya. Ia rela melakukan apa saja demi kebahagiaan putrinya, bahkan jika itu berarti harus menelan semua hinaan dan tekanan dari majikannya. Nafa tak pernah tahu sepenuhnya beban yang dipikul oleh ibunya. Ia hanya melihat ibunya sebagai sosok kuat yang tak pernah menyerah, bahkan di tengah kesulitan. Namun tanpa mereka sadari, ada badai besar yang akan segera datang. Sebuah tragedi yang akan mengguncang kehidupan mereka berdua, menghancurkan kebahagiaan kecil yang telah susah payah mereka bangun. Di tengah kehidupan desa yang tenang dan damai, desas-desus mulai menyebar dan ancaman tak terlihat perlahan-lahan mengintai mereka. Bagi Nafa, masa-masa ini adalah bayangan terakhir dari kebahagiaan bersama ibunya. Sebuah masa yang akan segera berakhir dengan tragedi yang kelak akan merenggut tidak hanya kedamaian, tetapi juga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Saat itu Nafa belum menyadari apa yang sedang menunggu di tikungan hidupnya. Sebuah peristiwa kelam yang akan mengubah segalanya. Bagi Nafa, rumah kecil mereka dan kehidupan sederhana yang mereka jalani adalah segalanya. Tapi takdir telah menulis cerita lain, tanpa bisa ia hindari. Kehidupannya segera akan dibayangi oleh sumpah dan kematian yang tak terduga. Pagi itu langit mendung menyelimuti desa, seolah-olah pertanda buruk akan segera datang. Di rumah Pak Rahmat, suasana tegang terasa begitu kental. Bu Vivi, istri majikan Mbok Lasmi, terlihat gelisah sejak pagi. Dengan wajah keruh, ia memeriksa laci-laci lemari di kamar tidurnya, berkali-kali mencari sesuatu yang hilang. Perhiasan berlian, kalung yang selalu ia banggakan kepada para tetangga, tidak ada di tempatnya. "Aku yakin sekali perhiasan itu ada di sini kemarin," seru Bu Vivi dengan nada tinggi kepada Pak Rahmat yang hanya mengangguk sambil menonton berita di televisi. "Kamu yakin tidak salah simpan, Bu?" tanya Pak Rahmat, meski suaranya tidak sepenuhnya terdengar yakin. "Aku tahu pasti di mana aku menyimpannya. Ini pasti ulah orang dalam rumah ini. Tidak mungkin orang luar tahu letak barang-barangku." Pikiran Bu Vivi langsung tertuju pada Mbok Lasmi. Ia mulai merasa curiga. Selama bertahun-tahun, Mbok Lasmi adalah satu-satunya asisten rumah tangga yang diberi akses penuh ke rumah mereka. Namun akhir-akhir ini, ketegangan antara Bu Vivi dan Mbok Lasmi kerap kali mencuat ke permukaan. Kecemburuan Bu Vivi terhadap kepercayaan yang diberikan suaminya kepada Mbok Lasmi membuat hubungan mereka semakin merenggang. Seringkali Bu Vivi beranggapan bahwa Mbok Lasmi terlalu dekat dengan keluarganya, bahkan terlalu banyak tahu tentang urusan pribadi mereka. Meski tidak pernah terucap secara langsung, Bu Vivi merasa tidak nyaman dengan kehadiran Mbok Lasmi di rumahnya. Dan sekarang dengan perhiasannya hilang, prasangka itu langsung mengarah pada Mbok Lasmi. Tanpa bukti yang jelas, Bu Vivi memanggil Mbok Lasmi ke ruang tamu sore itu. Mbok Lasmi datang dengan tangan masih basah oleh air cucian. Wajahnya yang sudah mulai menua menampakkan kebingungan saat melihat majikannya berdiri dengan wajah penuh amarah. "Lasmi, perhiasanku hilang, dan aku yakin kau tahu di mana itu," kata Bu Vivi dengan nada dingin dan tudingan yang begitu jelas. Wajah Mbok Lasmi sedikit pucat. "Maksudnya, Bu, saya tidak tahu apa-apa soal perhiasan Ibu. Saya tidak pernah menyentuh barang-barang berharga di sini," jawab Mbok Lasmi dengan suara serak. Mencoba tetap tenang, meskipun jantungnya berdetak kencang. Namun Bu Vivi tak mendengarkan. Tuduhannya terus mengalir semakin tajam, hingga warga desa mulai mendengar kabar bahwa Mbok Lasmi telah mencuri perhiasan. Tuduhan itu tersebar cepat seperti api di ladang kering. Dalam waktu singkat, seluruh desa mengetahui cerita itu. Pandangan penuh curiga mulai diarahkan kepada Mbok Lasmi
yang selama ini dikenal sebagai wanita jujur dan pekerja keras. Setiap kali Mbok Lasmi melangkah keluar rumah, warga desa yang dulu tersenyum hangat kini berbisik di belakang punggungnya. Senyum mereka berubah menjadi tatapan dingin yang seolah menghakimi. Mbok Lasmi merasa setiap mata tertuju padanya, seakan-akan ia sudah dianggap bersalah sebelum pembuktian apapun. Di pasar, para pedagang yang dulu ramah kini enggan melayaninya, takut terlibat dalam skandal yang semakin besar. Bagi Nafa, tuduhan itu adalah pukulan berat. Ibunya adalah sosok yang ia kagumi, wanita yang bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menghidupi mereka berdua. Melihat ibunya dihina dan dicurigai tanpa alasan yang jelas membuat Nafa marah dan tak berdaya. Ia ingin membela ibunya, namun sebagai anak SMA yang belum berpengalaman, Nafa tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap kali ia mencoba berbicara kepada teman-temannya di sekolah, mereka hanya menatapnya dengan simpati kosong, seakan-akan mereka tahu ibunya memang bersalah. Ketika malam tiba, Nafa sering mendapati ibunya duduk di ruang tamu dengan mata merah dan bengkak, tanda bahwa ia telah menangis sepanjang sore. Namun Mbok Lasmi berusaha menyembunyikan rasa sakitnya dari Nafa. "Sudah nak, ini hanya ujian dari Allah. Kita harus sabar," ucap Mbok Lasmi dengan suara bergetar, meski jelas terlihat bahwa hatinya sangat terluka. Nafa ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa dunia ini tidak adil. Ia ingin memohon agar seseorang, siapa saja, mendengar dan percaya pada mereka. Tapi di desa kecil seperti itu, sekali gosip menyebar, sulit untuk mengubah pikiran orang. Kebenaran tak lagi penting, yang ada hanyalah apa yang orang-orang percaya. Semakin lama beban itu terasa semakin berat. Nafa melihat ibunya mulai lelah, baik fisik maupun mental. Pekerjaan semakin sulit, dan Bu Vivi memperlakukan Mbok Lasmi dengan lebih keras setiap harinya. Mbok Lasmi tahu, jika ia meninggalkan pekerjaan ini, mereka tak akan punya apa-apa. Tapi bertahan dalam situasi ini juga terasa mustahil. Hingga pada suatu hari setelah berhari-hari berada di bawah tekanan, Mbok Lasmi membuat keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan hati yang penuh tekad, ia menemui kepala desa dan menyatakan bahwa ia bersedia melakukan sumpah pocong. Sebuah sumpah sakral yang hanya dilakukan di situasi paling genting. Nafa tidak mengerti mengapa ibunya harus melakukan hal itu. Bagi Nafa, ibunya tak perlu membuktikan apapun. Ia tahu ibunya tidak bersalah, tapi bagi Mbok Lasmi, sumpah pocong adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan namanya di mata masyarakat dan memulihkan kehormatan keluarganya. Ketika keputusan ini disampaikan ke warga desa, mereka terdiam. Sumpah pocong bukanlah sesuatu yang diambil dengan enteng. Itu adalah ritual yang diyakini memiliki konsekuensi besar. Jika seseorang melanggar sumpah, mereka tidak hanya akan menderita di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Dan sekarang, Mbok Lasmi dengan tekad yang kuat, siap mengambil resiko itu demi membuktikan dirinya tidak bersalah. Namun, meskipun tekad sudah bulat, Nafa tetap merasa ada yang tidak beres. Sesuatu yang membuat malam-malam mereka terasa lebih dingin, lebih sepi, dan lebih mencekam daripada sebelumnya. Hari sumpah itu semakin mendekat, dan Nafa hanya bisa berdoa, berharap semua tuduhan dan rasa sakit ini akan segera berakhir. Tapi ia belum tahu bahwa kenyataan yang menunggunya jauh lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Hari itu tiba dengan langit yang kelabu, seperti merasakan beratnya beban yang akan dipikul oleh Mbok Lasmi. Angin dingin berembus perlahan, seolah menggoyangkan pepohonan tua yang mengelilingi desa. Tidak ada kicauan burung pagi ini, hanya sunyi yang menambah kesan mencekam di udara. Mbok Lasmi duduk di sudut rumah mereka dengan wajah yang tenang namun mata yang penuh kesedihan. Di depannya Nafa duduk memeluk lutut, menatap ibunya tanpa bisa berkata apa-apa. Di luar, terdengar suara warga desa yang mulai berkumpul.
menunggu prosesi sumpah pocong yang akan segera dimulai. "Bu, apakah ini benar-benar perlu?" Suara Nafa lirih, nyaris tenggelam dalam kesunyian. Mbok Lasmi menoleh pada anak gadisnya. "Nak, ibu tak punya pilihan. Ini satu-satunya cara untuk membuktikan ibu tidak bersalah," katanya dengan lembut, tapi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. "Tapi sumpah pocong, Bu. Bagaimana kalau itu berbahaya?" Nafa menundukkan kepalanya, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di matanya. Sejak kecil Nafa sering mendengar kisah-kisah tentang sumpah pocong, sebuah ritual yang sakral, penuh resiko, dan tak jarang berujung pada bencana bagi mereka yang bersumpah palsu. Mbok Lasmi meraih tangan anaknya dengan penuh kasih. "Kita hanya perlu percaya pada Allah. Ibu tidak bersalah. Jika ini yang harus dilakukan untuk membersihkan nama kita, ibu akan melakukannya." Namun dalam hati Nafa, ketakutan dan keraguan masih menggelayuti pikirannya. Bagaimana jika ibunya tidak kuat melewati ini? Bagaimana jika sumpah ini justru membawa petaka? Namun ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghentikan tekad ibunya. Mbok Lasmi sudah memutuskan. Di tengah lapangan desa, warga berkumpul dalam lingkaran yang rapat. Mata mereka tertuju pada panggung kecil yang telah disiapkan khusus untuk prosesi sumpah pocong. Di sana tampak Mbok Lasmi duduk dengan tenang. Tubuhnya sudah dibalut kain kafan putih, hanya menyisakan wajahnya yang tampak pucat. Kepala desa berdiri di sampingnya, dengan beberapa tetua desa sebagai saksi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah ingin membawa aura kematian yang perlahan menyelimutinya. Di tengah keheningan, suara adzan terdengar mengiringi ritual tersebut, menambah kesan hikmat dan sakral. Para saksi yang hadir mulai membaca doa-doa dengan khusyuk, sementara Nafa berdiri di sudut, menatap ibunya dengan perasaan yang campur aduk. Nafa ingin berteriak, memohon agar ibunya berhenti, namun kakinya terasa lemas dan suara tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa melihat dengan hati yang terbelah ibunya yang dibalut kain kafan. Tubuhnya yang lemah kini seolah bersiap untuk menghadapi takdir yang mengerikan. Kepala desa mulai bicara, suaranya berat dan tegas. "Hari ini, di hadapan Allah dan seluruh saksi, Mbok Lasmi akan bersumpah, jika dia bersalah, biarkan kutukan sumpah ini menghukumnya. Jika dia tidak bersalah, semoga Allah memberikannya keadilan." Mbok Lasmi memejamkan mata, lalu perlahan mengucapkan sumpah yang akan menentukan nasibnya. Suaranya bergetar, tapi tetap penuh keyakinan. "Demi Allah, saya tidak pernah mencuri perhiasan itu. Jika saya berbohong, biarlah Allah menghukum saya." Nafa menggigit bibirnya, menahan rasa sakit di dadanya yang semakin mengimpit. Dia menatap ibunya, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka dari penderitaan ini. Sementara itu, suara bisikan warga desa terdengar semakin keras dengan nada yang berbeda-beda. Ada yang mengasihani Mbok Lasmi, ada pula yang tetap meragukan kejujurannya. Setelah sumpah selesai diucapkan, prosesi dilanjutkan dengan doa bersama. Saat itu Nafa mendekat ke arah ibunya yang masih terbalut kain kafan. Tangannya gemetar saat menyentuh tangan ibunya yang dingin. "Ibu, tolong jangan tinggalkan aku," bisik Nafa dengan suara serak. Air matanya tak lagi bisa dibendung. Mbok Lasmi menoleh ke arah putrinya, tersenyum lembut di balik semua beban yang ditanggungnya. "Nafa, ibu tidak akan kemana-mana. Ibu hanya ingin kita hidup dengan nama yang bersih." Suara lirih Mbok Lasmi adalah yang terakhir Nafa dengar sebelum kain kafan kembali menutup wajah ibunya. Hatinya hancur. Sumpah itu telah terucap, dan kini hanya waktu yang akan menjawab apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan. Setelah sumpah pocong yang penuh ketegangan,
kehidupan Nafa dan ibunya menjadi semakin berat. Keberanian Bolasmi yang awalnya membara, kini meredup dalam derita. Kesehatan Bolasmi mulai memburuk beberapa hari setelah ritual tersebut. Tubuhnya yang dulunya kuat dan penuh kehidupan, kini terlihat semakin lemah dan pucat. Setiap hari, Nafa menyaksikan bagaimana ibunya perlahan-lahan terkulai, seperti bunga yang layu di bawah terik matahari. Nafa menghabiskan hari-harinya di samping ranjang ibunya, berusaha keras untuk merawatnya meskipun kemampuannya terbatas. Setiap pagi Nafa membasahi tubuh ibunya dengan air hangat, berharap bisa sedikit meringankan rasa sakit yang diderita Mbok Lasmi. Namun seiring berjalannya waktu, gejala yang muncul semakin mengerikan. Mbok Lasmi seringkali meracau dalam keadaan tidak sadar, seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh Nafa. Jangan tinggalkan aku, bisik Mbok Lasmi dalam keadaan setengah sadar. Matanya yang hampir tertutup menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Nafa berusaha menenangkan ibunya dengan lembut. "Ibu, aku ada di sini. Jangan takut. Aku akan selalu bersama ibu," ucap Nafa sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. Namun tidak ada yang bisa menghentikan kemerosotan kondisi Mbok Lasmi. Pada malam yang dingin dan suram, Mbok Lasmi mengeluarkan suara mengerikan, mirip dengan rintihan yang menyayat hati. Penderitaan ibunya seolah melawan hukum kehidupan. Setiap nafasnya terasa berat, dan Nafa merasakan beban emosional yang tak tertanggungkan. Di tengah malam, saat Nafa duduk di samping ranjang ibunya, Mbok Lasmi tiba-tiba berdiri dengan susah payah. Tubuhnya yang lemah tampak bergoyang, seperti bayangan yang tak stabil. Matanya yang sudah membengkak menatap Nafa dengan tatapan kosong. "Anakku, aku tidak bisa lagi." Suara Mbok Lasmi bergema dalam ruangan, membuat Nafa ketakutan. Nafa memeluk ibunya dengan erat, berusaha menenangkan sosok yang telah menjadi begitu asing dan penuh penderitaan. Namun seolah tidak ada lagi kekuatan di tubuh Mbok Lasmi. Tubuhnya akhirnya terjatuh ke ranjang dengan sangat lemah. Hanya beberapa saat kemudian, dengan nafas terakhir yang penuh kesedihan, Mbok Lasmi meninggal dunia. Singkat cerita, suasana pemakaman Mbok Lasmi dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Di tengah kerumunan warga desa yang berduka, ada bisik-bisik yang semakin nyaring mengenai kematian Mbok Lasmi. Beberapa warga berbicara dengan nada penuh penilaian, percaya bahwa kematian Mbok Lasmi adalah akibat dari pelanggaran sumpah pocong yang telah dilakukan. Dia melanggar sumpah. Itulah sebabnya dia meninggal, bisik salah satu tetangga dengan nada penuh keyakinan. Kalau memang benar dia tidak bersalah, kenapa dia harus mati seperti ini? Balas yang lain dengan nada skeptis. Nafa berdiri di samping makam ibunya. Air mata mengalir deras di pipinya. Perasaannya campur aduk, kesedihan, ketidakpercayaan, dan kemarahan menghujam hatinya. Rasa sakit kehilangan ibunya sangat mendalam, seolah-olah seluruh dunianya runtuh hanya dalam semalam. Ia merasa dikhianati oleh takdir. Bagaimana bisa ibunya yang selalu jujur dan penuh kasih berakhir seperti ini hanya karena tuduhan yang tak berdasar. Semua usaha untuk membela ibunya seakan sia-sia. Dalam sepinya, Nafa merasa terasing dari segala sesuatu, dari orang-orang yang menggunjingkan ibunya, hingga dari dunia yang tampaknya tidak pernah memahami perjuangan dan penderitaan mereka. Ketika malam tiba, Nafa duduk sendirian di dalam rumah mereka yang kini terasa kosong dan hening. Lampu minyak yang redup menyoroti bayangan-bayangan yang menggelap di dinding. Dan di luar, angin berembus lembut, seolah membawa suara-suara keraguan dan kesedihan dari malam yang kelam. Nafa menggenggam kain kafan ibunya yang tersisa, yang ia simpan sebagai kenangan. Dalam heningnya malam, ia merenung, mencoba mencari jawaban atas kematian ibunya dan semua tuduhan yang menimpanya. Kebenaran terasa seperti sebuah teka-teki yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dan Nafa tidak bisa melawan rasa amarah
yang menggelora di hatinya. "Aku tidak akan berhenti mencari kebenaran, Ibu. Aku janji akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah," ucap Nafa dalam hati, berusaha memberikan makna pada semua penderitaan yang telah terjadi. Namun dalam malam yang sunyi itu, sebuah perasaan menakutkan mulai merayap ke dalam pikirannya. Ada sesuatu yang tidak beres, sebuah kekuatan yang tampaknya tidak bisa dijelaskan dan mengancam untuk mengganggu kedamaian yang telah hilang. Keberanian Nafa akan segera diuji saat kenyataan mulai memperlihatkan sisi gelap yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah kematian Bola Asmi, Nafa merasa seperti hidup dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Rumah kecil mereka yang dulunya menjadi tempat berlindung dan kasih sayang, kini terasa kosong dan sunyi. Setiap sudut rumah seolah menyimpan kenangan tentang ibunya, dan keberadaan Nafa di dalamnya menjadi semakin menyiksa. Suatu malam Nafa terjaga dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Aroma anyir yang tajam dan menusuk hidungnya mengisi udara, seolah-olah ruangan itu dipenuhi oleh bau jenazah yang baru dikafani. Nafa duduk di tempat tidurnya, mencoba mencari sumber bau tersebut, tetapi hanya menemukan keheningan yang mendalam. Waktu berlalu, dan meskipun ia mengira bau itu hanya imajinasinya, perasaan tidak nyaman terus membayangi dirinya. Setelah beberapa hari, pengalaman aneh terus berlanjut. Pada malam-malam tertentu, Nafa sering mendengar langkah kaki yang lembut dan samar-samar di luar kamarnya. Suara itu berulang kali terulang, seolah-olah seseorang sedang berjalan di sekitar rumah mereka, meskipun Nafa tahu bahwa dia sendirian. Kadang-kadang, suara langkah kaki itu terdengar mendekat ke kamar tidurnya, membuatnya terjaga dengan nafas tertahan. Pada malam yang dingin dan gelap ketika Nafa sedang berada di dapur untuk mengambil segelas air, ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Di tengah ruangan yang terang oleh cahaya lampu minyak, ia melihat bayangan samar di sudut kamar. Bayangan itu bergerak perlahan, berbentuk seperti sosok seseorang yang berdiri diam. Nafa mendekati bayangan tersebut dengan langkah hati-hati. Setiap langkahnya terasa berat, dan jantungnya berdegup kencang. Ketika dia hampir mencapai sudut kamar, bayangan itu tampak lebih jelas. Sebuah sosok yang mengenakan kain kafan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi cukup untuk membuat Nafa tertegun dalam ketakutan. "Apakah itu Ibu?" bisik Nafa. Suaranya bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya berdiri diam dan menatap dengan mata yang kosong. Nafa merasa terjebak dalam situasi yang penuh kebingungan dan ketakutan. Di satu sisi, dia merasa sangat takut oleh kehadiran yang tidak bisa dijelaskan ini. Namun di sisi lain, ada rasa keterhubungan yang mendalam dengan sosok tersebut, seolah-olah ibunya masih ada meskipun dalam bentuk yang sangat menakutkan. Nafa mencoba untuk berbicara dengan bayangan itu, berharap mendapatkan jawaban atau petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Ibu, jika itu kamu, mengapa kamu ada di sini, Bu? Apa yang kamu inginkan dariku, Bu?" tanya Nafa dengan nada penuh harapan dan ketakutan. Namun, bayangan itu tidak memberikan jawaban. Hanya diam yang menjawab, dan Nafa merasa semakin tertekan. Ketidakpastian dan ketakutan membuatnya merasa terasing dari kenyataan. Dia berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya efek dari stres dan trauma, tetapi rasa takut yang mendalam terus mengganggunya. Dalam keheningan malam, Nafa duduk di samping tempat tidur, menggenggam kain kafan ibunya yang tersisa, dan mencoba mencari kedamaian di tengah kekacauan emosional yang melanda. Namun setiap kali dia mencoba tidur, aroma anyir dan suara langkah kaki kembali mengganggu ketenangannya. Dalam keputusasaan, Nafa merasa terjebak antara dunia nyata dan dunia yang penuh dengan misteri, terhubung dengan ibunya dengan cara yang tidak bisa ia pahami. Setiap malam menjadi lebih menakutkan dan tidak terduga, dan Nafa tahu bahwa dia harus mencari jawaban untuk mengakhiri teror yang menghantui dirinya.
Dengan tekad dan keberanian yang tersisa, Nafa bertekad untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin tersembunyi di balik kematian ibunya, berharap dapat mengungkap kebenaran dan mengembalikan kedamaian ke dalam hidupnya yang hancur. Di tengah kesepian dan keputusasaan, Nafa menjalani hari-harinya dengan penuh ketidakpastian. Rumah mereka yang dulunya penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan, kini menjadi tempat di mana ketakutan dan kesedihan menyatu. Dengan segala rasa penasaran dan ketidakpastian yang menghantui pikirannya, Nafa mulai membersihkan rumah secara menyeluruh, berharap bisa menemukan petunjuk yang mungkin menjelaskan kehadiran aneh ibunya. Suatu sore, saat matahari sudah meredup dan suasana di dalam rumah terasa lebih muram, Nafa merapikan lemari tua yang penuh debu di sudut kamar. Lemari itu telah lama tidak tersentuh dan menyimpan banyak barang-barang lama dari masa lalu. Ketika Nafa menarik keluar salah satu kotak dari dalam lemari, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Sebuah kantong plastik hitam tersembunyi di pojokan yang sulit dijangkau. Dengan tangan gemetar, Nafa mengangkat kantong plastik itu dan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Aroma busuk dari dalam kantong membuatnya terpaksa menutup hidungnya. Ia tahu bahwa kantong tersebut tidak pernah ada di tempat itu sebelumnya. Hatinya berdebar kencang saat ia memutuskan untuk membuka kantong tersebut. Nafa menarik resleting kantong dengan hati-hati. Suara gesekan plastik mengisi ruang yang hening. Ketika kantong itu terbuka, Nafa melihat sejumlah perhiasan yang bersinar dalam gelap, seperti perhiasan yang pernah dikenakan Bu Vivi. Perhiasan-perhiasan itu bersinar dengan kilauan yang membuat mata Nafa terbelalak, seperti cincin emas, gelang, dan kalung yang pernah dilihatnya di rumah Bu Vivi. Kejutan dan ketakutan membuat Nafa hampir menjatuhkan kantong plastik. Ia berusaha menenangkan dirinya dengan bernafas dalam-dalam. Namun kepanikan mulai merayapi pikirannya. Bagaimana mungkin perhiasan ini ada di sini? Pikirnya. Apakah benar ibuku yang mencurinya? Perasaan cemas dan bingung melanda Nafa. Setiap detik terasa seperti berjam-jam saat ia mengamati perhiasan-perhiasan itu. Kenangan tentang Bu Lasmi, sosok ibunya yang selalu jujur dan penyayang, bercampur dengan pertanyaan apakah mungkin ibunya benar-benar terlibat dalam pencurian tersebut. Rasa sayang dan kepercayaan Nafa terhadap ibunya kini mulai retak, digantikan oleh keraguan dan ketidakpastian yang mencekam. Nafa mengambil perhiasan-perhiasan itu satu persatu, mencoba mencari tanda atau petunjuk yang bisa menjelaskan bagaimana barang-barang tersebut bisa berada di rumahnya. Namun saat dia memeriksa perhiasan-perhiasan itu dengan seksama, dia tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan asal-usulnya. Ketika Nafa merasa keputusasaan yang mendalam dan ketakutan semakin mencekiknya, dia mendengar suara lirih di belakangnya. Nafa. Suara itu terdengar lemah dan penuh kesedihan, dan Nafa segera menoleh. Di belakangnya berdiri sosok yang dikenalnya dengan jelas meski tampak samar. Mbok Lasmi kini menjadi pocong. Wajahnya pucat dan penuh luka. Sosok itu berdiri di ambang pintu kamar, mata kosong dan nafasnya berat. Suara yang sama yang pernah ia dengar sebelumnya kembali menggema, kali ini lebih menakutkan. Kembalikan perhiasan itu. Nafa berdiri kaku, tubuhnya tidak bisa bergerak karena ketakutan. Setiap detik terasa seperti abad ketika sosok pocong itu semakin mendekat. Rasanya udara di sekelilingnya semakin dingin, seolah-olah ada kekuatan gelap yang melingkupi ruangan. Mengapa? Nafa akhirnya berhasil berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar. Mengapa ibu melakukan ini?
Mengapa harus ada semua ini? Pocong itu hanya menatapnya dengan tatapan hampa dan penuh penderitaan. Kembalikan perhiasan itu, agar aku bisa tenang. Suara itu mengeluh, penuh dengan rasa sakit yang tak tertahan. Nafa merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa jawabannya mungkin tersembunyi di balik semua ini. Sebuah kebenaran yang belum terungkap. Dengan tangan yang gemetar dan nafas yang tidak teratur, Nafa memutuskan untuk mengikuti petunjuk sosok pocong tersebut. Dengan tekad dan rasa takut yang membara, dia membawa perhiasan-perhiasan itu ke rumah Bu Vivi, meletakkannya di depan pintu rumah dengan harapan bahwa semua teror ini akan berakhir. Namun ketika dia kembali ke rumah mereka, ketenangan yang dia cari tidak kunjung datang. Sosok pocong Lasmi masih menghantui pikirannya, dan Nafa merasa seperti dia sedang berada di ambang kehampaan yang gelap. Kebenaran tentang kematian ibunya dan tuduhan pencurian itu mungkin masih tersembunyi di balik misteri ini, dan Nafa tahu bahwa dia harus mencari jawaban sebelum semuanya benar-benar menjadi terlalu mencekam. Dengan langkah berat dan hati yang berdebar, Nafa berjalan menuju rumah Bu Vivi, menggendong kantong plastik yang berisi perhiasan yang telah ditemukan. Malam semakin gelap, dan cahaya lampu jalan yang redup hanya menambah suasana mencekam. Ketika Nafa sampai di depan rumah Bu Vivi, dia merasa seolah-olah seluruh dunia mengamati setiap langkahnya. Tangan Nafa bergetar saat dia menurunkan kantong plastik di depan pintu rumah majikannya. Hati Nafa penuh dengan campuran emosi, rasa takut, kebingungan, dan sedikit rasa lega. Dalam gelap malam yang menyelimuti desa, dia berharap bahwa dengan mengembalikan perhiasan ini, semua masalah akan terselesaikan, dan ibunya bisa mendapatkan ketenangan yang layak dia dapatkan. Nafa berdiri di depan pintu, menatap kantong plastik itu, seolah berharap pintu itu akan terbuka dan Bu Vivi muncul untuk mengkonfirmasi bahwa semuanya sudah selesai. Namun tidak ada suara dari dalam rumah, hanya keheningan yang menyelimuti sekelilingnya dengan nafsu dan harapan yang menurun. Nafa akhirnya berbalik dan melangkah pulang ke rumah mereka. Ketika dia kembali ke rumah, suasana terasa suram dan sepi. Nafa merasa lega, namun perasaan lega itu cepat tergerus oleh rasa bersalah dengan pertanyaan yang terus menghantuinya. Meskipun perhiasan telah dikembalikan, masih banyak hal yang belum jelas. Benarkah ibunya benar-benar mencuri? Atau apakah semua ini hanyalah kesalahpahaman yang disebabkan oleh ketidakadilan dan tuduhan yang tidak berdasar? Nafa duduk di kursi tua di ruang tamu, menatap dinding yang dingin dan kosong. Rasa bersalah menggerogoti hatinya, seolah-olah dia telah gagal dalam membela ibunya dan hanya memperburuk keadaan. Dia masih bisa merasakan kehadiran sosok pocong Bolasmi yang menakutkan, menanti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Keheningan malam semakin dalam, dan setiap suara kecil yang terdengar di rumah membuat Nafa terlonjak kaget. Dia merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai, sebuah kebenaran yang tersembunyi di balik kematian ibunya dan tuduhan pencurian itu. Meski perhiasan sudah dikembalikan, Nafa merasa ada sesuatu yang mengganjal, sebuah rasa ketidakadilan yang belum bisa diatasi. Nafa memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut, berharap menemukan jawaban yang akan membawa kedamaian bagi ibunya dan dirinya sendiri. Dia mulai menyelidiki lebih dalam tentang kejadian yang terjadi sebelum kematian Bolasmi, mencoba mencari tahu apakah ada yang bisa menjelaskan kematian ibunya dan tuduhan yang menghancurkan reputasinya. Setiap langkah yang diambil Nafa terasa penuh dengan ketegangan dan harapan, berharap bahwa akhirnya dia bisa menemukan kebenaran dan mengakhiri penderitaan yang telah menghantui hidupnya. Namun dengan setiap penemuan baru, Nafa semakin terjebak dalam misteri yang gelap dan mencekam. Dan dia tahu
bahwa perjalanan untuk mengungkap kebenaran ini baru saja dimulai. Meskipun perhiasan telah dikembalikan, kehadiran sosok pocong Mbok Lasmi tetap mengganggu Nafa. Bayangan arwah ibunya semakin sering muncul dalam mimpi-mimpi buruknya dan di sudut-sudut rumah yang gelap. Nafa merasa seperti ada pesan yang belum tersampaikan. Sebuah kebenaran yang tersembunyi di balik kematian ibunya. Suasana rumah menjadi semakin mencekam dengan kehadiran Mbok Lasmi yang tak pernah benar-benar pergi. Nafa merasa terjebak dalam ketidakpastian, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi. Dia mulai mendekati warga desa yang mengenal Bu Vivi dan Pak Rahmat lebih dekat. Di tengah-tengah pembicaraan dengan tetangga, ia mendengar beberapa cerita yang mengejutkan tentang kehidupan majikannya. Seorang wanita tua yang dikenal sebagai Nenek Siti mulai bercerita tentang hubungan rumit antara Bu Vivi dan Mbok Lasmi. Menurut Nenek Siti, Bu Vivi sebenarnya tidak menyukai Mbok Lasmi karena merasa cemburu terhadap kedekatan Mbok Lasmi dengan Pak Rahmat, suaminya. Bu Vivi yang dikenal keras kepala dan penuh dendam merasa terancam oleh perhatian Pak Rahmat yang kerap kali menunjukkan kebaikan dan perhatian khusus kepada Mbok Lasmi. "Nah," kata Nenek Siti dengan suara bergetar, "Bu Vivi itu memang punya sifat yang sangat cemburu. Dia merasa kalah saing dengan Mbok Lasmi, apalagi setelah dia tahu suaminya sering memuji kerja keras Mbok Lasmi." Nafa terkejut mendengar cerita tersebut, tetapi ia belum sepenuhnya yakin. Dia melanjutkan pencariannya, mencoba mengumpulkan lebih banyak informasi tentang perhiasan yang hilang dalam sebuah percakapan dengan seorang pembantu rumah tangga lama yang bekerja di rumah Bu Vivi. Nafa menemukan bahwa perhiasan itu sebenarnya tidak hilang, melainkan sengaja disembunyikan. "Beberapa hari sebelum perhiasan itu hilang," kata pembantu itu, "aku pernah melihat Bu Vivi menyembunyikan sesuatu di dalam lemari tua di sudut rumah. Dia tampak sangat tergesa-gesa dan khawatir." Nafa merasakan darahnya berhenti mengalir. Semua petunjuk itu mengarah pada satu kesimpulan yang menakutkan. Bu Vivi telah menyembunyikan perhiasan tersebut untuk menjebak Mbok Lasmi dan membuatnya tampak bersalah. Nafa semakin yakin bahwa kematian ibunya bukan hanya akibat dari tuduhan yang tidak adil, tetapi juga merupakan bagian dari rencana jahat Bu Vivi. Nafa kembali ke rumah mereka dengan tekad baru. Dia memeriksa lemari tua tempat ia menemukan perhiasan sebelumnya dan menemukan tanda-tanda bahwa barang-barang lain juga telah disembunyikan di sana. Semakin banyak bukti yang ditemukan, semakin jelas bahwa ada konspirasi yang melibatkan Bu Vivi dan mungkin juga Pak Rahmat. Dengan informasi ini, Nafa pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang telah dia temukan. Ia berharap bahwa dengan membawa bukti-bukti ini, keadilan untuk ibunya bisa ditegakkan dan Bu Vivi bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Namun di dalam hatinya, Nafa tahu bahwa penjelasan ini tidak akan mudah. Arwah Mbok Lasmi masih menghantui hidupnya, seolah-olah meminta agar kebenaran terungkap dan dia bisa mendapatkan ketenangan yang layak. Sementara itu kehadiran pocong Mbok Lasmi semakin sering muncul, mengawasi Nafa dengan tatapan penuh luka dan penderitaan. Nafa merasa bahwa waktu semakin mendesak dan dia harus segera menyelesaikan misi ini untuk mengakhiri teror yang menghantui hidupnya dan arwah ibunya. Hari itu, Nafa berdiri di depan rumah Bu Vivi dengan perasaan campur aduk. Dia memegang dokumen dan bukti-bukti yang berhasil dia kumpulkan, bersiap untuk menghadapi Bu Vivi dan mengungkapkan kebenaran yang telah dia temukan. Langit yang mendung seolah mencerminkan suasana hati Nafa yang penuh ketegangan.
Setiap langkah menuju pintu rumah Bu Vivi terasa semakin berat, seolah dia harus memikul beban yang sangat berat. Pintu rumah Bu Vivi terbuka dan Nafa memasuki ruang tamu yang mewah, namun terasa dingin dan tidak bersahabat. Bu Vivi yang sedang duduk di kursi tampak terkejut melihat Nafa. Namun di balik wajahnya yang terkejut, Nafa bisa melihat ketegangan yang sama mendalamnya dengan apa yang dirasakannya. "Nafa?" Bu Vivi berkata dengan nada dingin. "Ada apa?" Nafa menghela nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Dia meletakkan dokumen dan perhiasan yang ditemukan di meja depan Bu Vivi dan memandangnya dengan tajam. "Saya datang untuk membuktikan bahwa ibu saya tidak bersalah," kata Nafa. Suaranya bergetar tetapi tegas. "Saya sudah menemukan kebenarannya, Bu Vivi. Anda yang menyembunyikan perhiasan itu dan menjebak ibu saya." Bu Vivi terdiam. Matanya melebar saat dia melihat perhiasan yang tergelar di meja. Untuk beberapa saat, suasana di ruangan itu terasa sangat kaku, seolah waktu berhenti. Kemudian, Bu Vivi menundukkan kepala dan mulai menangis. Suaranya bergetar saat dia mulai berbicara. "Iya, saya melakukannya." "Aku Ibu Vivi," suaranya penuh dengan penyesalan. "Saya merasa iri pada Mbok Lasmi karena perhatian suami saya padanya. Saya menyembunyikan perhiasan itu dan menuduhnya mencurinya untuk membuatnya tampak bersalah. Saya tahu tindakan saya salah, tetapi saya benar-benar tidak menyangka akan berakhir seperti ini." Nafa merasa amarah dan kesedihan bercampur aduk. Dia sudah mendengar pengakuan Bu Vivi, tetapi semua itu tidak mengembalikan ibunya atau memperbaiki nama baiknya. "Apakah semua ini sudah cukup untuk mengembalikan ibuku?" tanya Nafa dengan nada penuh kepedihan. "Nama baik ibu saya sudah hancur dan nyawanya tidak bisa dikembalikan. Semua ini sia-sia." Bu Vivi hanya bisa menangis, tidak mampu menjawab pertanyaan Nafa. Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya tidak bisa diperbaiki. Meskipun dia mengakui kesalahannya, hakikat dari kematian Mbok Lasmi dan kehancuran hidup Nafa tidak bisa diubah oleh penyesalan belaka. Setelah itu, Nafa meninggalkan rumah Bu Vivi dengan perasaan campur aduk. Kebenaran akhirnya terungkap, namun rasa sakit dan kehilangan masih membebani hatinya. Dia merasa seperti ada beban berat yang terangkat, tetapi kesedihan dan duka mendalam tetap menghantui hidupnya. Saat malam tiba, Nafa kembali ke rumah mereka yang kini terasa kosong dan suram. Ketika dia memasuki kamar ibunya, dia merasa kehadiran arwah Mbok Lasmi semakin kuat. Bayangan pocong yang selama ini menghantui dirinya akhirnya muncul di hadapan Nafa dengan wajah yang lebih tenang daripada sebelumnya. Sosok pocong Mbok Lasmi tidak lagi menakutkan, melainkan penuh dengan kedamaian. Nafa merasakan aura yang lembut dan seolah ada pesan terakhir dari ibunya. Pocong Mbok Lasmi menatap Nafa dengan penuh kasih sayang, lalu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan ruangan dengan cahaya lembut yang membawa rasa ketenangan. Nafa merasa lega setelah kebenaran terungkap, tetapi perasaan duka yang mendalam tetap ada di dalam hatinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, tetapi setidaknya dia bisa melanjutkan hidupnya dengan membawa kenangan dan pelajaran dari ibunya. Dengan berani, Nafa mulai menyusun kembali hidupnya, berusaha untuk menemukan arti baru dan melanjutkan hidup dengan penuh harapan di tengah bayangan masa lalu yang masih membayang. Setelah semua kejadian yang mengguncang hidupnya, Nafa menemukan dirinya kembali berdiri di depan rumah kecil mereka yang suram. Tahun-tahun berlalu sejak tragedi itu, tetapi bayangan masa lalu tetap membekas kuat dalam dirinya. Suasana desa yang dulu tenang kini terasa berbeda, lebih hening, lebih kosong, dan lebih penuh dengan kenangan yang tak terlupakan.
Nafa sering duduk sendirian di halaman depan rumah, menatap ke arah ladang dan hutan yang membatasi pandangannya. Ia mencoba mencari ketenangan di pemandangan yang dulunya penuh dengan kehangatan. Namun kini terasa dingin dan terasing. Ia merasakan embusan angin yang lembut, seolah mengingatkan pada saat-saat indah bersama ibunya, Mbok Lasmi, saat mereka bercengkrama di bawah sinar matahari. Namun meskipun ia telah mengembalikan perhiasan dan mengungkap kebenaran, luka di hatinya tidak bisa sepenuhnya sembuh. Nafa tahu bahwa meskipun pocong Mbok Lasmi telah meninggalkan dunia ini dengan kedamaian, jejak dari sumpah pocong dan kematian ibunya akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Setiap kali Nafa menutup mata, ia bisa melihat wajah ibunya yang penuh dengan luka dan penderitaan, tetapi juga dengan kasih sayang yang tulus. Kehidupan Nafa kini diwarnai dengan usaha untuk melanjutkan hidup meskipun bekas luka yang dalam terus menghantuinya. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan dan kegiatan di desa, mencoba menemukan arti baru dalam hidupnya. Ia berusaha menjaga kenangan tentang ibunya sebagai pendorong untuk menjalani hari-harinya, meskipun ada saat-saat di mana kesedihan dan kehilangan datang menghampiri. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, Nafa duduk di tepi sungai yang mengalir di dekat rumah mereka. Air sungai mengalir lembut, seolah menyanyikan lagu kebahagiaan masa lalu hingga penderitaan dan ketegangan yang mengikutinya. Dia mengangkat kepalanya ke langit yang mulai gelap, berdoa dalam hatinya agar ibunya kini benar-benar tenang dan bahagia di dunia sana. "Terima kasih, Ibu," bisiknya, suaranya lembut dan penuh perasaan. "Aku akan selalu mencintaimu. Dan walaupun luka ini tidak pernah sembuh sepenuhnya, aku akan terus melanjutkan hidup dengan kenanganmu sebagai sumber kekuatan." Ketika bintang-bintang mulai muncul di langit malam, Nafa merasakan sebuah kedamaian yang lembut, seolah-olah ibunya sedang tersenyum padanya dari kejauhan. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah sama, dan bahwa luka yang ditinggalkan oleh tragedi ini akan selalu ada. Namun ia juga tahu bahwa dengan kekuatan dan cinta yang didapat dari kenangan ibunya, ia dapat melanjutkan hidupnya dengan penuh harapan dan keberanian. Dengan perlahan Nafa berdiri dan meninggalkan tepi sungai, melangkah ke arah rumah kecil mereka yang kini menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya yang penuh dengan suka dan duka. Meskipun luka hati yang dalam tidak pernah benar-benar sembuh, Nafa yakin bahwa dia akan selalu membawa bagian dari ibunya dalam setiap langkah yang diambilnya sebagai pelajaran dan cinta yang abadi. Itulah akhir cerita yang berjudul Sumpah Pocong Berujung Maut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.